Selamat datang di momen refleksi kita hari ini. Bayangkan Anda sedang berdiri di pelataran masjid yang tenang saat fajar menyingsing. Udara dingin menyentuh kulit, dan hati bersiap menghadap Sang Pencipta. Seringkali kita merasa ibadah kita sudah sempurna karena telah melakukannya selama puluhan tahun. Namun, tahukah Anda bahwa ada detil-detil kecil yang seringkali terlewatkan dalam rutinitas suci ini? Pagi ini, kita akan melihat lebih dekat bagaimana langkah-langkah yang kita anggap sepele ternyata sangat menentukan keabsahan ibadah kita. Mari kita buka hati dan pikiran untuk memperbaiki diri bersama-sama di tempat yang damai ini. Ibadah dimulai jauh sebelum kita berdiri di atas sajadah. Ia dimulai sejak tetesan air pertama menyentuh kulit kita di tempat wudhu. Disinilah persiapan mental dan fisik menyatu untuk menciptakan kesucian. Suasana di area wudhu ini biasanya tenang, namun kadang kita melakukannya dengan terburu-buru, seolah sedang mengejar waktu. Kita perlu memahami bahwa setiap basuhan air bukan sekadar membersihkan kotoran, melainkan menggugurkan dosa-dosa kecil yang kita perbuat. Mari kita perhatikan bagaimana karakter kita mulai mendekati keran air dengan niat yang tulus. Keheningan di sini adalah awal dari kekhusyukan yang akan kita bawa hingga akhir salam nanti. Namun, disinilah pemicu masalah seringkali muncul tanpa kita sadari sama sekali. Karena terbiasa, gerakan tangan kita menjadi sangat cepat, hampir seperti gerakan mekanis mesin yang tak berjiwa. Kita sering melihat orang-orang di sekitar kita, atau bahkan diri kita sendiri, membasuh wajah dan tangan dengan kilat tanpa memastikan air meresap sempurna. Muncul perasaan bahwa yang penting adalah basah, padahal ada aturan yang harus dipenuhi agar wudhu dianggap sah. Kecepatan seringkali menjadi musuh utama dari kesempurnaan ibadah yang kita lakukan setiap hari. Perhatikan bagaimana gerakan yang terlalu terburu-buru ini mulai menunjukkan tanda-tanda ketidaksempurnaan yang fatal. Mari kita lihat lebih detail pada salah kaprah pertama, area siku dan tumit yang seringkali tetap kering. Banyak yang hanya membasuh lengan bawah, namun lupa memastikan air mengalir hingga melewati siku sepenuhnya. Begitu juga dengan kaki. Bagian tumit belakang seringkali terlewat karena kita hanya fokus pada bagian atas kaki saja. Padahal, Rasulullah SAW pernah mengingatkan tentang tumit-tumit yang terancam api neraka karena tidak terkena air wudhu. Ini bukan masalah kecil, melainkan syarat sahnya sholat yang sedang kita pertaruhkan. Lihatlah bagaimana sisa kulit yang kering ini menjadi penghalang antara kita dan kesucian yang hakiki. Setelah wudhu, kita masuk ke dalam inti ibadah, yaitu sholat. Namun, salah kaprah tidak berhenti di sana. Pernahkah Anda melihat atau merasakan sholat yang gerakannya sangat cepat, seperti burung yang sedang mematuk makanan di tanah? Istilah ini sering disebut sholat tanpa tumakninah atau tanpa jeda tenang di setiap gerakannya. Tubuh belum benar-benar tegak atau tenang, namun sudah berpindah ke posisi berikutnya dengan sangat tergesa-gesa. Padahal, tumakninah adalah rukun sholat yang jika ditinggalkan, maka sholat tersebut dianggap tidak sah. Rasakan betapa hilangnya kedamaian saat gerakan sholat dilakukan tanpa rasa hormat kepada Sang Pencipta. Kesalahan berikutnya yang sering terjadi adalah pada posisi ruku dan sujud yang tidak presisi secara visual. Seringkali punggung tidak lurus sejajar saat ruku, melainkan terlalu membungkuk atau justru kurang turun ke bawah. Begitu juga saat sujud, posisi dahi, hidung, dan jemari kaki seringkali tidak menempel dengan sempurna pada lantai masjid. Hal ini terlihat sepele, namun posisi fisik yang benar mencerminkan ketundukan jiwa yang total di hadapan Allah. Tanpa keselarasan antara fisik dan niat, sholat kita terasa hampa dan kehilangan esensi utamanya. Mari kita perhatikan bagaimana posisi yang salah ini terlihat sangat tidak nyaman dan kurang berwibawa secara spiritual. Kini, mari kita perbaiki semuanya dengan perlahan dan penuh kesadaran untuk mendapatkan pahala sempurna. Saat berwudu, pastikan air menyentuh setiap inci kulit, terutama di lipatan siku dan belakang tumit yang sulit dijangkau. Usaplah dengan tangan secara perlahan, rasakan air yang dingin itu mensucikan setiap pori-pori Anda tanpa ada bagian yang tertinggal. Tidak perlu terburu-buru, karena setiap detik dalam wudhu adalah bagian dari ibadah itu sendiri yang sangat berharga.
Dengan membasuh secara merata, kita memastikan diri kita benar-benar siap dan suci untuk berdiri menghadap Allah. Lihatlah betapa indahnya gerakan yang dilakukan dengan penuh ketenangan ini. Dalam syalat, hadirkanlah tumakninah dalam setiap perpindahan gerakan yang Anda lakukan. Saat ruku, pastikan punggung Anda lurus hingga jika diletakkan segelas air di atasnya, air itu tidak akan tumpah. Berilah waktu sejenak bagi tulang belakang untuk kembali ke posisinya sebelum bangkit menuju i'tidal dengan penuh keagungan. Begitu juga saat sujud, biarkan ketujuh anggota sujud menempel dengan tenang di bumi sebagai bentuk penghambaan tertinggi. Rasakan kedamaian yang mengalir saat Anda memberikan waktu bagi jiwa untuk benar-benar hadir dalam setiap rukun syalat. Syalat yang tenang bukan hanya lebih sah, tapi juga memberikan energi positif yang luar biasa bagi kehidupan Anda. Ibadah adalah jembatan cinta antara hamba dan Tuhannya. Maka bangunlah jembatan itu dengan material terbaik yang kita miliki. Dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan kecil ini, kita sebenarnya sedang menunjukkan rasa hormat dan cinta yang lebih besar kepada Allah SWT. Semoga video singkat ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus belajar dan tidak pernah merasa puas dengan ilmu yang kita punya. Jika Anda merasa penjelasan ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada keluarga dan teman-teman tercinta. Mari dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, agar kita bisa terus menebar kebaikan bersama. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya, semoga ibadah kita diterima olehnya.